Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, serta segenap umat di mana saja berada, khususnya yang mengikuti perayaan Ekaristi melalui live streaming di rumah masing-masing. Kita persembahkan syukur kita dan seluruh kegembiraan sukacita kita sepanjang hari ini dalam Ekaristi. Kita sadar bahwa sukacita, kegembiraan, dan semua berkat yang kita terima berasal dari Tuhan, dan karena itu kembali pada Tuhan kita mesti memberikannya pula. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak hanya mengenali kehendak Tuhan melalui firman-Nya, baca-baca, dan juga merenungkan atau juga berdoa, tetapi terutama atau terlebih kita mesti melaksanakan firman Tuhan, menjadi orang yang mendengarkan sekaligus menjadi pelaksana, agar hidup menjadi lebih bijaksana, hidup dalam beriman menjadi lebih nyata dan lebih dihayati, mendatangkan rahmat dan sukacita. Mari saudara-saudariku, kita persembahkan seluruh syukur ataupun juga permohonan kita dalam perayaan Ekaristi kita ini. Kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita, khususnya kita mau mohon berkat dan rahmat Tuhan bagi anak terkasih Ignas Sesa yang mulai kemarin dulu menjalani ujian finalnya, dan juga mohon berkat Tuhan untuk orang-orang sakit kita, khususnya Ibu Teresia Else dan segenap umat kita ataupun segenap keluarga kita di mana saja berada, serta mohon keselamatan bagi Pastor Matius Bakolu yang hari ini genap 100 hari menghadap Bapa di surga. Juga bagi Oma Maria To Soe Ting yang genap 7 hari menghadap Bapa di surga, serta Ibu Justina Salea Marilalan 5 hari yang lalu. Dan kita bersyukur bersama dengan keluarga Gosal Tahir atas segala kemurahan berkat Tuhan yang mereka terima dalam hidup. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau senantiasa memberikan pengharapan bagi umat-Mu yang mengalami keterpurukan. Semoga kami Kau teguhkan untuk berpegang pada sabda Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi sumber kekuatan hidup kami setiap hari. Bapa yang Maha Baik, kami persembahkan doa-doa kami untuk anak-anak-Mu, untuk segenap umat-Mu, khususnya bagi Ignas Sesa yang mulai menjalani ujian finalnya. Kiranya Engkau membimbing dia beserta teman-temannya atau siapa saja yang menjalani ujian final. Semoga ia juga dapat melaksanakan ujiannya dengan baik
dengan penuh tanggung jawab, dan akhirnya juga ia dapat menyelesaikannya dengan baik pula, serta mendapatkan nilai yang maksimal yang menggembirakan, membahagiakan. Juga kami mohon berkat-Mu bagi orang-orang sakit kami, segenap umat-Mu, segenap keluarga kami, khususnya Ibu Teresia Else. Semoga kiranya Engkau memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran, serta anugerah kesembuhan dan pemulihan baginya. Dan Engkau juga memberikan berkat rahmat-Mu bagi segenap keluarga, khususnya dalam hal menghadapi istri, mama, atau sanak saudarinya yang sedang sakit ini dalam kesabaran dan penyerahan diri kepada Tuhan. Kami bawa juga semua umat-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu, khususnya Oma Maria To Soeting yang telah menghadap Dikau 7 hari yang lalu, Ibu Justina Salea Marilalan 5 hari yang lalu, Pastor Matius Bakolu 100 hari yang lalu, dan Pastor Linus Oge beberapa hari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, kemurahan, dan rahmat-Mu, serta pengampunan-Mu, agar umat-Mu, para imam-Mu, boleh berserah dalam ketentraman dan damai-Mu, dan kelak boleh menikmati sukacita kebangkitan abadi, kebangkitan kekal, dan menikmati kebahagiaan bersama dengan para kudus-Mu. Hiburkanlah selalu segenap keluarga, supaya mereka dengan tabah, sabar, penuh pengharapan akan Dikau. Kami juga mau bersyukur bersama dengan keluarga Gosal Tahir atas semua berkat-Mu, rahmat-Mu yang mengalir di tengah keluarga mereka, kesehatan, kegembiraan, sukacita, dan apa saja yang mereka terima dalam hidup. Semoga Engkau memberkati, membimbing keluarga Gosal Tahir, supaya mereka semakin hari semakin mengandalkan Dikau dalam kehidupan ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku, kita duduk membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab kedua Raja-Raja. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta, putri Elnatan dari Yerusalem. Yoyakin melakukan yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah tentara Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem, dan kota itu terkepung. Nebukadnezar sendiri datang menyerang, sementara orang-orangnya mengepung kota itu. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, perwira-perwiranya, para pembesar, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap Yoyakin pada tahun yang ke-8 pemerintahannya. Seluruh isi rumah Tuhan dan isi istana raja dikeluarkannya, dikeratnya pula emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan, seperti yang telah disabdakan Tuhan. Seluruh penduduk Yerusalem diangkutnya ke pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan, kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Nebukadnezar mengangkut Yoyakin ke pembuangan di Babel. Juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu, dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan
yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat paman Yoyakim yang bernama Matanya menjadi raja menggantikan Yoyakim dan menukar namanya menjadi Sedekia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Demi kemuliaan namamu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan namamu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, dan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu kepada burung-burung di udara untuk dimakan. Daging orang-orang yang Kau kasihi, mereka berikan kepada binatang-binatang liar di bumi. Refren, demi kemuliaan namamu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan tetangga, olok-olok dan cemoohan orang sekitar. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murka terus-menerus? Berapa lama lagi cemburumu berkobar-kobar seperti api? Refren, demi kemuliaan namamu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru-seru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu pula, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ada di rumah yang mengikuti perayaan Ekaristi live streaming. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan para murid yang lain dan banyak orang Yahudi begitu takjub mendengarkan ajaran Yesus. Bukan karena Yesus pandai berpuisi atau bersajak, bukan pula karena ia banyak menggunakan kata-kata yang tinggi, yang barangkali susah difahami, istilah-istilah asing, tetapi kata-kata sederhana. Tetapi mengapa mereka takjub? Karena dikatakan ia berbicara dengan penuh kuasa. Lalu pertanyaan kita, mengapa penuh kuasa? Karena dia tidak hanya berkata-kata, berseru, berkhotbah, tetapi dia melakukan semua yang dikatakannya. Apa yang Yesus katakan? Dikatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana. Jadi kita tidak cukup hanya mendengarkan firman atau membaca firman setiap hari. Biarpun kita baca firman setiap hari 1-2 bab, bahkan sampai 5 bab. Malah ada yang lebih ekstrim 10 bab sehari ya membacanya. Tetapi kalau kita tidak melaksanakannya, kita disamakan dengan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Lalu datanglah hujan dan angin kencang dan melanda rumah itu, lalu rumah itu mulai goyah, bahkan akhirnya roboh karena dasarnya kurang kuat. Tetapi ketika orang berani melaksanakan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang didengarnya, dikatakan dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas yang kokoh, dasar yang kuat, sehingga datang hujan, banjir, angin, tidak roboh, tidak goyah. Begitu pula dalam kehidupan beriman. Hidup beriman harus didasarkan pada kekuatan dan rahmat Tuhan. Kita tidak cukup hanya baca-baca sabda, dengar-dengar sabda, ya, banyak baca-baca bacaan rohani, kegiatan sana sini dalam arti pelayanan, tetapi terutama harus nampak dalam penghayatan hidup setiap hari. Apa yang mesti nampak dalam penghayatan hidup setiap hari? Yesus sudah memberikan wejangan kepada kita, khususnya dari Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai 36. Dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi perhatian kepada orang-orang lemah, orang-orang kecil, tak berdaya, sama dengan kita melaksanakan kehendak Tuhan, melaksanakan firman Tuhan. Karena Yesus menyamakan, dia hadir dalam orang-orang yang lemah. Orang lapar, orang haus, yang tidak berpakaian, orang asing, orang yang sakit, dan orang dalam penjara. Ketika kita menaruh perhatian kepada mereka, mengunjungi atau melawat, mendoakan mereka, menolong mereka, semua itu sama dengan kita melaksanakan kehendak Tuhan. Kelihatannya mudah. Oh, gampang kalau begitu. Saya rajin-rajin berkunjung kepada orang sakit, rajin-rajin mengunjungi orang dalam penjara, rajin-rajin memberikan sesuatu. Kelihatannya. Tetapi dalam pelaksanaan hidup, kadang-kadang kita berat untuk melepaskan sesuatu yang kita miliki. Waktu kita itu dibutuhkan 5 menit, 10 menit saja, itu berat bagi kita untuk melepaskan waktu kita. Apalagi hal-hal material, berat sekali, itu tidak mudah. Itu tampak sekali dalam bacaan pertama.
Raja Yoyakin, anak daripada Raja Yoyakim, Raja Yehuda di Yerusalem. Ketika hidupnya tidak becus, tidak benar. Dia tahu ada Yahweh, dan Yahweh adalah Allah nenek moyang bangsa Israel. Dia tinggal dekat bait Allah, atau boleh katakan dalam lingkungan bait Allah. Tetapi dia sendiri tidak berdoa, apalagi melaksanakan kehendak Tuhan. Dia bukannya menolong rakyatnya, tetapi banyak menarik harta, banyak menarik sesuatu dari umatnya dan memperalat rakyatnya, sehingga hidupnya penuh dengan glamor, senang-senang, dan pokoknya kenikmatan. Hidupnya tidak becus, dikatakan dia seorang raja yang jahat. Bahkan orang tuanya, papanya juga Yoyakim, juga seorang yang jahat. Sehingga Allah membiarkan, karena hidupnya sangat rapuh, dibangun atas dasar kesenangan semata-mata seperti dibangun atas dasar pasir. Allah membiarkan ketika diserang kerajaan selatan Yerusalem ini oleh Raja Babilonia Nebukadnezar, Allah membiarkan, tidak mau melindungi lagi. Karena Allah begitu geram, banyak sekali istrinya, kekayaan ditumpuk di istana. Dan Raja Nebukadnezar langsung menyerang. Dia menyerang bersama dengan pasukannya dan menangkap Raja Yoyakin beserta ibundanya. Dikatakan juga semua istri-istrinya diangkut ke Babilonia. Bahkan semua rakyatnya, 10.000 rakyat, dan juga para penguasa-penguasa atau juga para tentara-tentara yang kuat, pandai besi, dan semua ahli-ahli diangkut semua ke Babilonia. Yang ditinggalkan hanya orang-orang lemah, orang-orang tak berdaya. Dan Raja Nebukadnezar mengangkat paman daripada Yoyakin yang digelari Raja Zedekiah. Nah, mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita mencoba menyadari betapa Tuhan lebih menghargai perbuatan-perbuatan yang baik, walaupun hanya sederhana, daripada kelihatannya perbuatan yang mewah-mewah, yang hebat-hebat, tetapi tidak mengarah kepada perbuatan kasih. Jangan sampai kita seperti Raja Yoyakin, mengumpulkan macam-macam hal, gelar, harta, kekuasaan, dan lain sebagainya, tetapi justru menjadi cemoohan di mata Tuhan. Tetapi ketika kita banyak memberikan perhatian, pertolongan, dan juga banyak bersikap yang jujur, rendah hati di hadapan begitu banyak orang, maka kita beroleh juga kekuatan, kebijaksanaan, dan rahmat Tuhan. Kita kokoh sehingga kita tidak mudah hancur ketika kita mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Dan hidup manusia ini penuh dengan tantangan, kesulitan, problem. Selesai satu problem yang satu, datang lagi problem yang lain. Selesai satu problem yang kecil, biasanya datang problem yang lebih besar, dan silih berganti terus-menerus. Tetapi orang beriman yang mendasarkan hidupnya pada wadas, pada iman yang kokoh, tidak akan pernah takut menghadapi hidup ini, tetapi dia penuh dengan pengharapan karena mendasarkan hidup pada Tuhan, termasuk ketika kita sakit berat. Tidak mudah dalam keadaan sakit berat menghadapi kenyataan keluarga menjadi lemah lesu, orang sakit juga demikian, tetapi orang yang beriman tetap tabah dan penuh kepasrahan kepada Tuhan, karena percaya Tuhan pasti selalu memberikan yang terbaik, termasuk ketika kita sakit. Itu yang terbaik kadang-kadang itu yang terbaik, supaya kita lebih sadar bahwa hidup kita ini hanyalah semu sementara sekali. Masih ada kehidupan yang jauh lebih mulia, kehidupan kekal di surga nanti, jikalau Tuhan menghendaki. Itu iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh. Amin. Mari saudara-saudari kita lanjutkan dengan persembahan. Kita nyanyikan Tuhan terimalah, Mada Bakti 234. Ya Tuhan, Kami datang membawa persembahan, roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu dengan rendah hati dan tulus ikhlas. Semoga kami kau perkenankan ikut ambil bagian kelak dalam perjamuan surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendakmu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang kami doakan pada hari ini yang telah berpulang menghadap hadirat-Mu.
Dan ingatlah juga akan semua saudara kami yang sakit dan berbeban berat, khususnya Ibu Teresia Else, serta segenap kaum beriman yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga perpaduan tubuh dan roh untuk kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Divina, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur atas Ekaristi Kudus yang telah kami terima sebagai tanda kasih-Mu yang paling agung. Semoga hidup kami menjadi kesaksian yang hidup bukan hanya dalam kata, namun juga terutama dalam perbuatan nyata, menuju perjamuan surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan lagu Nafas Iman, Mada Bakti 308. Bangunlah Dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmati